Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah gunung meletus, musibah kebakaran, ataupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa, alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini Al-Fakir bisa membuat video dan doa-doa yang tadi saya panjatkan tidak cuma untuk sahabat Pusaka Jawa, tapi juga buat teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Kali ini sahabat Pusaka Jawa saya akan membongkar satu bilah pusaka yang cukup langka. Menurut saya cukup langka karena keberadaannya memang kalau yang baru banyak, tapi kalau yang sepuh dengan dapur ini insya Allah susah, karena ini ada satu dapur kemudian diberi satu gambaran sehingga akan menjadikan jadi dua dapur jadi satu, seperti itu. Nah, dapur apakah itu? Kita ambil bilah pusakanya sahabat Pusaka Jawa ya. Nah, pusakanya cukup nyandang sahabat Pusaka Jawa, artinya secara sandangan ini cukup untuk siap untuk dipajang ya, sudah bagus ya sahabat Pusaka Jawa. Kita lihat kayunya ini adalah kayu katimoho dengan motif seperti tapak jalak ya. Ini kan seperti tapak jalak, ini nyilang segi apa ya, kayak tanda plus. Nah, kalau kita lihat warongkonya, ini adalah warongko Gayaman Surakarta Wondo Kagok Panci. Kalau untuk pendoknya ini adalah pendok bunton ya, artinya ini serasi, pendoknya pendok bunton Solo. Kemudian untuk mendaknya ini ikutnya mendak meniran, handle-nya ikutnya ini handle canteng, deder atau jejeran canteng. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka bilah pusakanya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, pusakanya cukup menurut saya cukup wingit ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, kita lihat dari kejauhan dulu, nanti baru saya dekatkan. Kita hitung looknya 1, 2, 3. Looknya 3 sahabat Pusaka Jawa ya. Saya dekatkan bilahnya. Ya sahabat Pusaka Jawa, ini di bagian gandik terdapat stilasi gambar buto. Kalau wong Jawa ngomong buto, kalau nama lainnya adalah makoro. Nah, seperti ini sahabat Pusaka Jawa ya. Oke, sekarang saya akan jelaskan ricikannya. Ricikannya adalah look 3, kemudian memakai pejetan ya. Kemudian di sini ya, gandiknya lugas, ini ikutnya adalah dapur tebu saoyotan. Ya, dapur tebu saoyotan berarti tebu, pohon tebu sekalian akarnya oyot, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, apakah ini bukan dapur jangkung? Mas O, yang membedakan dapur tebu saoyotan dan dapur jangkung adalah di sini sahabat Pusaka Jawa. Kalau jangkung memakai tikel alis di sini, tapi ini tidak ada tikel alisnya, berarti ini ada yang mengatakan ini adalah tebu saoyotan. Seperti itu ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, oke sahabat Pusaka Jawa, sekarang kita bahas tentang pucukan bilahnya. Pucukan bilahnya ini adalah ngudup gambir sahabat Pusaka Jawa. Pucukan bilah ada 6, yang masyhur ada 4, ngudup gambir, anggabah kopong, ambu tutumo, kemudian nyujen, nugi pinetet, dan ngumyang. Nah sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat dari looknya, ini looknya tidak begitu rengkol. Ini adalah jenisnya look kemba. Look ada yang look hemet-hemet, ada yang kemba, ada yang rengkol, seperti itu. Nah,
Kita lihat di bagian gonjonya, sahabat Pusaka Jawa. Gonjonya cukup manis dan cukup wangun. Ini adalah gonjo wilut, sahabat Pusaka Jawa. Ciri-ciri dari gonjo wilut ini biasanya dari sini terus turun naik lagi ke atas. Nah, cuman satu. Kalau kelap lintah ininya ada dua. Di bawahnya ini yang lekukan bawahnya begini ada dua. Kalau cuman satu ini ikutnya gonjo wilut. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sekarang kita bahas tentang pamornya dulu ya. Kalau kita lihat dari pamornya, ini adalah pamornya cukup istimewa sahabat Pusaka Jawa, dimana kalau kita perhatikan secara seksama ya, di sini ada garis, dari garis samping sini, dari bawah, dari pangkal bilah atau bagian sor-soran sampai ke ujung ini ada frame-nya. Artinya ada apa ya, frame bingkai ya, garis di sini ini, dan di dalamnya ada isinya. Ini jelas isinya adalah waswutah sahabat Pusaka Jawa. Jadi ini adalah ikutnya pamor wengkon isen. Pamor wengkon isen itu tergolong pamor yang banyak dicari orang, karena pamor wengkon isen itu mempunyai makna filosofi yang dalam, yaitu agar si pemilik itu dijauhkan dari segala macam godaan. Godaan manusia tidak jauh dari harta tahta. Pertama, godaan agar kita tidak bermain yang hal-hal yang buruk seperti judi, minum, ya, kemudian madon dan yang lain sebagainya di sini. Dan juga ada perlindungan dari hal-hal yang negatif seperti dari tetangga sebelah, yaitu seperti guna-guna, santet, ilmu hitam, gendam dan yang lain sebagainya. Dan karena di sini adanya adalah wengkonnya wengkon isen, berarti tidak cuma pribadi atau pemilik pusaka itu yang dilindungi, tapi juga dari keluarganya pun mendapat perlindungan. Kemudian kalau kita bahas tentang frame yang ada di sini adalah atau tepen wengkonnya, ini ikutnya wengkonnya wengkon lumah, karena ada wengkon yang miring. Nah, ini ikutnya wengkon lumah seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, di sini ini isinya adalah waswutah atau beras tumpah. Kalau orang Malaysia bilang pamor tutul. Ya, waswutah sendiri mempunyai makna filosofi. Doa dan harapan dari sang empu adalah agar si pemilik waswutah itu dimudahkan dalam mencari rezeki. Jadi di sini juga ada nilai perlindungannya dan juga ada nilai kerezekiannya. Ketika rezeki kita datang ya, mendekati kita, mendatangi kita, dan kita mendapatkan rezeki tersebut, kita mendapatkan perlindungan dari hal-hal negatif dari hawa nafsu kita, yaitu agar kita tidak berjudi ataupun dijauhkan dari sifat-sifat boros yang tidak berguna seperti minum-minuman keras dan lain sebagainya. Itu makna filosofi dari wengkon isen ya. Kemudian sahabat Pusaka Jawa, kita ketahui di sini, kita lihat ya sahabat Pusaka Jawa, di gandiknya saya depankan ke kamera. Di gandiknya ini ada stilasi gambar makoro atau buta. Ini taringnya sahabat Pusaka Jawa. Gambar makoro atau buta sering kita jumpai di candi-candi, baik di candi Bali, di Pura maupun di candi-candi Jawa Timur banyak sekali ya. Makoro atau buta adalah satu perlambang atau satu doa dan harapan, yaitu agar dijauhkan dari hal-hal negatif ya. Kalau orang dulu mungkin mengatakan Batara Kala ya, ini adalah makoro, dan biasa pada era-era kerajaan zaman Hindu itu banyak sekali candi-candi yang bermotifkan di depan pintunya adalah makoro, yaitu sebagai tolak bala atau untuk singkir boyo, untuk menyingkirkan hal-hal yang kurang bagus, terutama dari serangan tetangga sebelah ya, serangan guna-guna dan lain sebagainya. Jadi di sini ada perlindungannya seperti itu sahabat Pusaka Jawa. Kemudian makoro sendiri biasanya lebih cocok dipakai atau banyak dicari oleh orang yang mempunyai bawahan, dan artinya ini makoro lebih cenderung banyak dicari oleh para pemimpin. Kenapa kok begitu? Karena diharapkan bawahannya pun mereka menjadi tunduk patuh seperti itu, dan juga memberikan pengayoman
di sini. Jadi kalau kita lihat dari gambarnya sahabat Pusaka Jawa atau secara detailnya ini, ya, ini jelas makoronya sepuh sahabat Pusaka Jawa. Ini bukan emas sahabat Pusaka Jawa, tapi kuningan, dan kuningannya pun beda dengan kuningan yang baru. Ini kuningannya lama dan sampai ke bawah gonjo ini pun masih ada. Ya, ini artinya terus di sini kita lihat, ya kan, ini kuningannya sampai ke sini. Ya. Ini istimewa dan kemungkinan besar sahabat Pusaka Jawa dulunya di bagian sini dahi, ya. Di bagian dahi ini ada semacam mungkin tindik, bisa saja batu permata. Kemudian di bawah gonjo sini juga ini berlubang, ini juga berlubang. Ini kemungkinan dulu juga ada batunya. Biasanya ditaruh batu seperti intan kalau orang-orang dulu, ya sahabat Pusaka, intan atau berlian. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita memaknai makna dari Luk 3, Luk 3 adalah makna filosofinya adalah doa dan harapan dari sang empu maupun sang pemesan awal keris ini agar si pemilik keris ini mendapatkan perlindungan dan juga apa yang diharapkan atau apa yang menjadi cita-cita terkabul. Ketika dia ingin mempunyai cita-cita atau bahasa Jawanya gegayuhan, makanya Luk 3 itu banyak yang bilang cocok untuk orang yang sedang punya gegayuhan, lagi punya hajat atau keinginan yang besar atau keinginan yang kecil, pokoknya apa sajalah sebuah keinginan, ya, entah itu dia pengen menjadi orang kaya, entah itu menjadi seorang pedagang yang sukses, entah itu dia menjadi seorang pemimpin dan yang lain sebagainya. Sebaiknya Anda mempunyai keris Luk 3 karena Luk 3 melambangkan dari agar segala harapan, cita-citanya baik urusan keduniawian maupun urusan kerohanian tercapai dan dia mendapatkan perlindungan. Ketika di tengah jalan dalam mencapai satu tujuan, dia dipermudah oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi karena jangkung artinya jangkung jinam pangan dening pangeran. Biasanya Luk 3 dilambangkan seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa, dan agar kita Luk 3 itu agar kita selalu mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, agar segala hajatnya kita dikabulkan atau dijangkungi. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari besinya, sahabat Pusaka Jawa, ya, besinya ini, besinya cukup padat dan pulen, sahabat Pusaka Jawa, ya, besinya cukup padat dan pulen, ya. Kemudian kalau kita lihat dari pasikutannya, looknya yang tidak begitu rengkol, ya. Kemudian dari bawah ke atas semakin meruncing, ya, berkesan wingit. Ini ikutnya adalah tangguh, estimasinya tangguh Mojopahit, sahabat Pusaka Jawa, ya. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau memang saya cermati, ya sahabat Pusaka Jawa, untuk makoro-makoro yang sepuh seperti ini jarang, sahabat Pusaka Jawa, apalagi ini memakai gonjo wilut. Jadi ini adalah namanya dapur tebu saoyotan makoro, karena double atau makoro tebu saoyotan, ya. Jadi dua, jadi doa dan harapannya komplit ini, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tadi sudah saya jelaskan tentang tebu saoyotan. Dapur tebu saoyotan mempunyai makna filosofi agar kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk sekelilingnya, karena kita ketahui tebu itu manfaatnya banyak sekali, baik itu setelah jadi gula maupun air limbahnya pun bagus untuk pertanian. Tebu saoyotan mempunyai makna agar kita menjadi orang yang mempunyai pondasi yang kuat. Ya, karena tahu sendiri tebu itu oyotnya kan banyak. Ya, pondasi yang kuat itu mencakup apa saja, jasmani dan rohani. Artinya ketika rohani spiritual kita pun kuat, kemudian jasmani kita pun kuat, sehat, dan juga tentunya materi kita juga kuat, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, jadi makna filosofi dari tebu saoyotan makoro ini adalah agar kita menjadi manusia yang bermanfaat dan juga mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kemudian kita diberikan rezeki yang banyak karena di sini ada wengkon isen dan isennya ini adalah waswuta. Kemudian juga mendapatkan perlindungan dari hal-hal yang negatif yang kadang dapat menyebabkan orang terjatuh atau terpuruk, yaitu dari judi, minum, madat,
madon, dan yang satu lagi orang bilang naudzubillah min dzalik, mateni, membunuh. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, dapur Tebusa Oyotan Makoro ini memang sangat jarang. Kenapa saya bilang sangat jarang? Saya ungkapan sangat jarang dan sangat langka karena yang sepuh itu susah. Ini kuningannya sepuh, sahabat Pusaka Jawa. Kuningannya beda dengan kuningan yang baru, ya. Kemudian kalau kita lihat dari keoriginalan, original atau keotentikannya jelas. Ya, di sini juga sampai ke atas. Apalagi nanti kalau ini yang di bagian jidat ini ditambahin lagi berlian, tek satunya lagi. Itu pastinya akan lebih cantik dan lebih berwibawa ini keris, ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian sahabat Pusaka Jawa ini karena warangannya warangan lama, sahabat Pusaka Jawa. Kalau warangan baru ini pasti terang. Ini warangan lama, sahabat Pusaka Jawa. Jadi agak kusem. Kalau diwarangi lagi pasti putihnya jelas, ngebiornya jelas. Dan pasti akan kontras putihnya dengan kuningnya, ini pasti akan kontras, hitamnya pun tegas. Ya, mungkin ini perlu diwarangi lagi karena ini warangan lama, ya, sahabat Pusaka. Sahabat Pusaka Jawa, kalau kita rangkum, ya, kalau kita rangkum dari keseluruhan makna filosofi dari dapur Tebusa Oyotan Makoro ini adalah agar si pemilik tercapai segala cita-citanya, ya, baik urusan keduniawian maupun urusan kerohanian. Dia juga diberikan keberkahan dalam rezeki, dalam mencari rezeki itu mudah, dan diberikan perlindungan baik dari manusia maupun dari tetangga sebelah. Kalau bahasa tetangga sebelah itu dari bangsa jin, karena kita sebetulnya kita bersebelahan dengan mereka, tapi hanya mata kita yang tidak bisa melihat, ya, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini besinya ditangting enak, sahabat Pusaka Jawa. Cukup spesial, ya, cukup spesial. Mungkin kalau untuk para kolektor akan memburu keris-keris seperti ini, ya, karena memang satu prestis tersendiri ketika kita mempunyai dapur pusaka yang jarang orang miliki. Apalagi ini estimasinya adalah tangguhnya tangguh Mojopahit. Tangguh Mojopahit kita tahu lah, ya, tasikutannya bagaimana, kemudian nilai ekonominya pun bagaimana. Pusaka itu kan tentunya akan bernilai lebih tinggi daripada lainnya jika pusaka itu jarang ada di pasaran. Ya, kalau yang baru-baru banyak, tapi kalau yang sepuh Makoro seperti ini jarang. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terupdate dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.